si Glenn. Wow, amazing, bagus sekali. Ini adalah komunitas Line Magic. Selamat pagi. Ya, pagi, Kak. Halo, Halo, selamat pagi. Pagi, Kak. Wah, kamu keren banget matanya nih. Wah, jangan-jangan ini kamu yang Matanya bisa jangan-jangan mengubah. disulap. Nggak disulap, loh. Tapi tetap merah matanya. Tadi kemana itu air tehnya itu kok bisa berubah lagi sih? Air teh atau air kotor itu tadi? Itu ceritanya air kotor. Oh, air kotor. Iya. Menggambarkan apa sih air kotor itu? Jadi kita menggambarkan tentang sulap Kali Ciliwung. Ya, tentang Kali Ciliwung. Jadi Jadi koran ini tuh ibaratkan media waktu. Ya seiring dengan berjalannya waktu itu Kali Ciliwung makin lama makin kotor. Ya. Dulunya Kali Ciliwung itu bisa dibilang kali terbersih di Indonesia loh. Indonesia. Iya. Oh itu tahun kapan waktu itu? Wah, sudah Sekitar lama sih tahun- kita belum lahir ya. Iya. Belum ngerasain Kita belum jadinya. lahir kayaknya. Kemudian? Ya kemudian sering berjalannya waktu ya mungkin karena kelalaian manusia. Manusia dan Banyak yang ketidakpedulian. membuang sampah sembarangan di sana. Jadi ya jadi seperti itulah, jadi kotor, jadi keruh seperti itu. Oke. Keren tapi semangatnya. Nah, untuk menanamkan rasa cinta kita terhadap lingkungan, biasanya memang kita tumbuhkan sedari kecil dengan cara yang menyenangkan. Salah satunya adalah seperti mereka bermain sulap. Nah, tapi seperti apa komunitas pesulap cinta lingkungan yang lakukan? Kita lihat dalam tayangan berikut ini. Lihat baik-baik air berwarna coklat yang dipegang oleh pesulap ini ya. Air ini menggambarkan kondisi kali yang ada di Ciliwung yang coklat dan keruh. Sang pesulap akan merubah air keruh ini menjadi bening. Dan abrak-kadabrak, air pun berubah menjadi bersih dan tak berwarna. Trik ini adalah salah satu media yang digunakan para pesulap pencinta lingkungan untuk mengkampanyekan cinta lingkungan. Kita bisa dibilang ini adalah hal yang baru banyak bagi teman-teman juga. Ternyata responnya banyak sekali positifnya gitu loh. Kita jadi sering banget namanya teman-teman diundang untuk acara-acara berbaur seperti ini kayak gitu loh. Kayak di kita untuk ke taman-taman kota, kita menyampaikannya juga untuk menyebar virus cinta lingkungannya itu bisa gitu loh. Gitu. Jadi selama ini sepanjang Jakarta ini kita sering banget. Ada belasan trik sulap yang mereka modifikasi. Komunitas pesulap cinta lingkungan ini terbentuk sejak 2011 lalu. Berawal dari kegemaran Yusuf Garuda terhadap sulap dan alam, dia ingin semangat cinta lingkungan yang dimilikinya menyebar ke siapapun, tak terkecuali anak-anak ini lewat media sulap. Jadi bisa mengenal lingkungan. Jika kita menanam biji salak bisa menjadi buah. Jika kita menanam pohon bisa menguntungkan bagi kita. Iya. Sebulan sekali para pesulap ini menyambangi daerah-daerah di Jakarta untuk menyampaikan pesan menjaga lingkungan. Dan kali ini mereka berbagi kebahagiaan bersama anak-anak di daerah Condet, Jakarta Timur, dekat dengan bantaran Kali Ciliwung. Tepuk tangan buat teman-teman semua. Oke, luar biasa sekali. Ternyata susah segampang untuk belajar trik sulap ya. Ini adalah sulap dengan koin dan ternyata sulap ini juga efektif untuk mengajarkan anak-anak yang ada di sini tentang cinta lingkungan. Komunitas ini berharap lewat sulap anak-anak ikut tergerak menjaga lingkungannya dan memiliki kepedulian yang tinggi terhadap alam. Masdar Fahmi, Oswald Nainggolan melaporkan untuk NET. Nah itu dia komunitas Line Magic dan sudah ada 2 anggota juga yang akan berbicara mengenai Line Magic ini. Di sini ada Ucup, selamat pagi. Pagi. Sebelahnya tadi kita sudah bertemu dengan Faiz dan juga ada Mas Bekti, selamat pagi. Dan juga Glenn. Nah
kalian ini menggabungkan apa ya beberapa elemen begitu. Ada elemen sulap, kemudian ada juga pesannya cinta lingkungan. Kalian ini terbentuknya dulu tuh idenya tuh dari mana sih? Awalnya sih kita cuman komunitas biasa, Ya. cuman sebuah komunitas pecinta hobi sulap aja. Oh gitu. Nah, Tahun kar- berapa waktu itu? Cuk? Itu dari 2009 sampai 2011-an lah ya. Tuh. Nah pas 2011, akhir-akhir tahun 2011, itu kita sering diajak ngisi acara di sebuah komunitas Ciliwung. Sama beberapa komunitas transformasi hijau. Jadi di taman-taman kota hiburan gitu kan. Terus dari situ inspirasi, wah kita bisa dibilang nggak ada pilihan lain loh jadi orang baik gitu. Aku Maksudnya? cinta lingkungan. Lah kita hidup di dunia ini ya buat apa sih? Ya masa sih kita pilih jadi orang jahat? Pilihan lain cuman baik, jadi orang baik. Nah aku cinta lingkungan, aku punya skill sulap nih. Banyak cara nih, banyak style untuk melestarikan lingkungan. Nah style aku lewat sulap ini. Lewat sulap. Menurut Ucup, memang kenapa lingkungan kita saat ini? Ada nggak sesuatu yang bisa disampaikan terhadap lingkungan yang ada di sekitar Ucup? Bukan di sekitar Ucup ya, cuma di sekitar kita semua. Kalau misalnya kita lihat, apalagi di kota-kota terlihat sendiri kan, kita keluar panasnya bukan main. Iya. Terlihat sendiri kurangnya ruang terbuka hijau itu tersebut. Terus juga kali yang tadi teman aku mainin bahwa Kali Ciliwung itu pernah terbesih sedunia. Itu masih zaman-zaman Belanda masih main ke sini. Ya, masih main ya. 350 tahun. Iya, masih main ya, Lama masih juga main ke mainnya. sini. Itu sekarang jadi seperti itu. Bahkan kalau main ke kota tua, aduh, terlihat sendiri kan kondisi Kali Ciliwung seperti sekarang gitu. Bahkan gedung-gedung di kota tua yang mungkin kalau misalnya ratusan tahun lalu itu cantik, tidak terawat kan. Maksudnya ada beberapa yang terawat, tapi ada gedung-gedung yang sudah kumuh dan tidak dipergunakan begitu. Padahal kan bisa kita gunakan untuk apalah fungsinya. Dan kemudian juga tadi saya dan Ardian juga apa ya sadar bahwa tipe sulap kalian tuh berbeda gitu. Tidak hanya mengusung pesan cinta lingkungan, tetapi juga kayak ada teatrikalnya. Ya kan? Itu dari mana inspirasinya? Kalau sulap sendiri-sendiri itu mencampurkan banyak seni sih. Teatrikal itu ada semua, seni dance bahkan kita nari-nari ada juga. Oh ya? Iya gitu. Semua tercampur menjadi aduk menjadi sebuah seni yang misteri. Belajarnya dari siapa? Ada nggak mungkin siapa tahu di antara yang berempat ini justru menjadi mentornya mungkin? Bekti ataupun juga Glenn? Ada satu orang mentor kita namanya Aldi Sungkar. Oh, nggak hadir tapi ya? Ya lagi nggak hadir. Kalau dia mentor karena dia memang sudah lumayan terkenal sih, dia baru-baru ini sih gabung. Kalau kita sendiri, awalnya memang beberapa dari teman-teman ini kita belajar sendiri, kita cari-cari sendiri karena kan apalagi internet perpustakaan terbesar, gitu. Dari situ kita belajar. Oke, dan juga ketika kalian apa ya, kalian ini kan nggak cuma di Ciliwung aja kan, di mana lagi manggungnya Muara biasanya? Angke. Manggung di Muara Angke. Di Muara Angke itu hutan mangrove terakhir Jakarta. Nah, iya. Hutan mangrove terakhir Jakarta itu benteng terakhir Jakarta. Kemarin kita sempat adakan bersih sampah di sana. Iya. Oke, di mana lagi kalian biasanya? Tuh, terus di taman-taman kota gitu. Kemarin jadi di taman-taman kota kita kasih hiburan ke beberapa, Taman Suropati mungkin, Taman Katelia yang baru gitu. Banyak. Tapi oke, sehari-hari kalian sendiri juga punya aktivitas nggak selain mungkin melakukan kegiatan sosial seperti ini? Oh punya, bekerja dan kuliah Nah, beberapa. membagi waktunya bagaimana? Karena kegiatan kalian ini kan, boleh dikatakan cukup menyita waktu loh. Ambil funnya aja sih. Kalau misalnya senang-senangnya aja gitu. Kayak waktu-waktu senang kan biasanya Sabtu Minggu itu kan orang-orang pada sering tuh ke taman segala macam. Nah di situ biasanya. Kalau memang kita waktunya lagi nggak bisa ya memang nggak bisa gitu. Komunitas kalian tertutup atau memang membuka diri untuk orang-orang juga mau bergabung? Oh silakan, kita masa senang banget. Tapi kalau nggak bisa sulap gimana? Itu nggak jadi masalah. Oh iya? Jadi masalah Maksudnya ya. gimana Faiz nggak jadi masalah? Bisa belajar Ya, gitu? di sini kan kita bisa sharing-sharing trik atau mungkin ada yang belum pernah bisa main sulap itu Iya, bisa belajar bareng-bareng. Hmm. Karena dulu juga awalnya juga orang di sini ada juga yang belum bisa sulap. Cuma setelah masuk ya alhamdulillah udah bisa. Latihan akhirnya bisa begitu ya. Nah kalian ini kan anggota dari komunitas Line Magic. Line Magic mengusung pesan cinta lingkungan. Pasti masing-masing itu punya pesan cinta lingkungan sendiri dong gitu kan. Kalau Glenn apa yang ingin selalu didorong? Pesan cinta lingkungan. Spesifik di bidang apa gitu? Misalnya sampah kah atau apakah gitu? Sebenarnya sih ya saya sendiri dari hal sederhana aja sih. Kayak contohnya kan bersih-bersih rumah itu juga sangat penting. Karena apa? Misalkan contoh aja kita jarang nyapu atau jarang bersih-bersih rumah, ngepel nyapu atau bersih-bersih lemari, debu-debu itu kan sampahnya ngumpul ya. Ngumpul dan itu nggak enak dilihat. Nantinya saat kita buang bersamaan itu numpuk itu juga kan bingung buangnya di mana. Jadi kan
enaknya itu dibuang kan dikit demi sedikit. Karena kalau langsung itu akan bingung tempat membuangnya di mana. Akan bertumpuk karena akhirnya tempatnya sampahnya kurang, akhirnya dialihkan ke tempatnya sembarangan gitu. Kalau Glenn berangkat dari yang lingkungan terdekat, yaitu Iya, yang rumah terdekat aja sendiri. sih. Kalau Bekti? Untuk saya karena bersih itu kan pangkal sehat ya. Ya. Itulah kenapa saya tertarik dengan komunitas ini, karena kebetulan saya juga pengrajin. Jadi saya kadang-kadang melihat sampah yang berserakan, kadang-kadang sayang juga gitu. Akhirnya dari situ saya ada ide-ide untuk bagaimana caranya supaya sampah-sampah yang sudah tidak berguna ini dimanfaatkan menjadi sesuatu yang berguna. Begitu. Apa? Anda pengrajin apa? Saya membuat patung Ya. dengan menggunakan kayak kertas daur ulang, topeng seperti itu. Jadi salah satunya itu. Kebetulan saya ini kan pengrajin miniatur juga. Banyak juga saya dari besi-besi bekas yang saya manfaatkan juga untuk keperluan dari miniaturnya tersebut. Terus dari plastik, plastik kayak gelas aqua seperti itu saya manfaatkan juga. Jadi artinya kalau setiap kali saya jalan saya menemukan benda yang kiranya bermanfaat, saya pungut. Karena kalau saya biarkan begitu saja, dan ini juga pertama saya akan menjadikan sesuatu yang bermanfaat. Yang kedua, paling tidak saya ikut menjaga lingkungan juga. Jadi sampah kan tidak enak ya kalau berserakan begitu kita lihat kan. Bisa mengabitkan banjir juga kan begitu. Ya udah akhirnya saya manfaatkan dari situ. Saya lebih mendaur ulang dari bahan-bahan yang sudah tidak berguna. Kebersihan untuk tadi dari lingkungan. Glenn, mendaur ulang dari Mas Iya, Bekti. Kalau dari Faiz? Kalau saya sih cenderung ke diri sendiri aja dulu ya. Jadi kalau misalkan di lingkungan sekitar, entah kita habis jajan atau apapun, ya paling tidak plastik atau bungkusnya itu tidak dibuang sembarangan, tapi ya taruhlah di kantong gitu. Nanti kalau misalkan ketemu tempat sampah ya baru dibuang. Ucup kayaknya terhibur dengan Kenapa punya pernyataan Faiz pengalaman tadi. yang menarik? Oh enggak, karena itu udah saya lakukan. Di tas saya itu semua penuh sampah sebenarnya. Oh ya, sama dong sama saya sebetulnya. Saya juga gitu sih. Iya, kalau misalnya sebenarnya sih buat teman-teman juga, kalau misalnya itu dari hal kecil seperti tadi dibilang sama Faiz, kalau misalnya kayak bungkus permen gitu kan, kadang kita merasa bahwa ini doang kok kecil ini buang aja sembarangan. aja gitu. Padahal sebenarnya kalau ditumpuk-tumpukan, waduh bahaya juga loh gitu. Kayak juga penggunaan, ini juga buat teman-teman yang belum tahu juga, kayak misalnya kayak penggunaan kemasan styrofoam. Oh ya, Wah, iya kenapa tuh. styrofoam itu? Styrofoam itu bahaya banget gitu loh. Karena setitik aja itu masuk ke dalam tubuh, jangka waktunya memang lama. Itu bisa kena kanker. Salah satu penyebab kanker. Loh, tapi Ucup begini. Selama ini kalau misalnya kita beli makanan, udah gitu panas kan makanannya, terus suka diletakkan di styrofoam loh. Berarti itu sebenarnya nggak aman. Oh, nggak aman sekali. No. Gitu. Sebenarnya sangat nggak aman banget ya, karena apalagi juga sampah styrofoam nggak bisa didaur ulang. Bahkan pemulung aja nggak mau. Pemulung nggak mau. Nggak Lalu mau. gimana dong cara Makanya untuk kalau misalnya dilihat di Kali Ciliwung ya paling banyak adalah styrofoam. Putih, bersih, tapi ya itu. Nah, ini masukan dari Ucup mungkin bisa menjadi motivasi buat Anda mungkin yang berusaha juga ya, kalau memang ingin memberikan kepada mungkin konsumennya makanan dibawa pulang, mungkin dalam bentuk yang bisa didaur ulang ya, seperti kertas ya, Mungkin ya. jangan styrofoam ataupun plastik kali. Atau daun bisa pisang. Daun pisang ya, Mungkin itu juga masih bisa oke, kalau dari bagus. pedagang kan kadang kita pernah ngomongin ke pedagang juga, Pak ini kan styrofoam bahaya gitu. Ya tapi pelanggan sukanya pakai styrofoam. Ya udah kalau gitu pakai inovasi aja baru. Misalnya yang nggak pakai styrofoam mungkin dapat hadiah kayak bubur ayam dapat sate satu atau gimana. sebagai Kayak motivasi. gitu. Nice. Ada kecil-kecil tapi itu kan juga ini. Bisa. Iya. Nah, ngomongin kecil-kecil, kalian membawa yang agak kecil tapi nggak kecil juga sih di meja. Ini ada apa ini? Oh, Yang enggak, kecil ini ini sepertinya ini. Oh, ini bukan ya? Ini hiasan aja. Hiasan aja. Sebenarnya sih ini cuma sebagai media visual untuk teman-teman. Oh ini topi sebenarnya mau pakai. Oh, kaget. Waduh, kamu nggak bisa. Aku juga kaget loh. Aku pikir akan ada Ini topi kelincinya aja sih, keluar. cuman enggak. Boleh minum nggak? Oh, boleh. ya. Boleh. Ya, masa nggak boleh minum? Tapi mohon maaf, ini cuma satu gelasnya. Enggak, kalau misalnya pagi itu saya kadang dimarahin sama ibu saya kalau nggak minum. Oh gitu. Jadi Loh. kok Kok minumnya di panas? situ? Enggak, karena dia kalau pagi itu biasanya minum jus. Dia nggak mau minum air putih, nggak tahu Oke. kenapa. Iya. Jadi? Nanti ibu saya marah kalau saya nggak minum jus. Loh, kok benar bisa jus, Pak? Itulah magic. Dan bisa diminum.
Wow, keren. Kalau itu kartu remi besar itu untuk apa? Oh, ini cuma sebagai media visual untuk teman-teman penarik. Kalau misalnya anak kecil itu suka sesuatu hal yang menarik, gitu loh. Anak kecil itu suka sesuatu yang menarik. Nah, untuk menarik mereka itu kadang kan kayak sulap-sulap kita tuh kadang misalnya untuk penyampaian pesannya ada yang susah nyampainya. Caranya itu dengan fun. Nah, kartu besar ini menjadi sebuah penarik mereka. Wah, ada kartu besar gitu loh. Mereka jadi mes banget gitu. Oh, aku pikir ada sulapnya nanti kartunya jadi kecil atau apa gitu. Pengennya sih gitu. Pengennya gitu. Cuman anak-anak suka yang besar. Oke, baik. Terima kasih Jangan banyak. kayak gitu. Saya juga suka yang besar. Maksudnya saya suka topi yang besar. Bisa, gila. Udah kamu pakai terus dong. Oke. Jadi ganteng kayak Mamoru Shiba. Oh, Sailor Moon sedap. zaman dulu, Sailor Moon Thank you very Generation. much ya teman-teman. Ini komunitas Blind Magic. Ini inspiratif sekali bincang-bincangnya dan juga tadi diwakili oleh Ucup. Mas Ucup yang sangat memahami tentang kondisi lingkungan kita ya, Mat. Betul sekali. Oke lah, setelah jeda komersial break berikut ini kami juga masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di sini di Indonesia Morning Show.